Oke, halo Bu Arwina dan teman-teman semuanya. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kasus terkait dugaan fraud pada e-fishery. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, saya Jesslyn Simfiani dengan NIM 2023-50238. Lalu ada teman saya, ada Cindy, ada Chelsea, ada Iren, dan juga ada Ananda. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas latar belakang dari kasus dugaan fraud pada e-fishery yang merupakan sebuah startup aquaculture yang sangat terkenal di Indonesia. Nah, di balik kesuksesan besarnya ini tiba-tiba muncul dugaan kejanggalan dalam pencatatan keuangan mereka. Nah, merespons desas-desus ini, para investor tuh tidak tinggal diam, tapi langsung menunjuk pihak independen, yaitu FTI Consulting, untuk melakukan audit secara menyeluruh. Nah, hasil dari investigasi audit yang dilakukan oleh FTI Consulting ini cukup membuat kaget gitu. Ditemukan adanya indikasi dua laporan keuangan yang berbeda atau pembukuan ganda. Nah, laporan ini diduga memuat penggelembungan pendapatan, di mana angka penjualan ini sengaja dicatat jauh lebih tinggi agar valuasi perusahaan tampak fantastis di mata investor. Nah, lalu gimana nih caranya mereka menjustifikasi angka setinggi itu? Diduga kuat mereka ini merekayasa transaksi dengan perusahaan fiktif atau perusahaan itu yang sebenarnya tuh nggak ada nyatanya. Nah, praktik yang terstruktur ini tentunya diyakini melibatkan kerjasama antara oknum internal manajemen dan juga pihak eksternal. Kasus ini menunjukkan adanya dugaan manipulasi laporan keuangan yang sangat menyesatkan bagi investor pastinya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dalam McKinsey teori, ada hubungan antara prinsipal atau investor memberikan modal dan agen, yaitu manajemen pengolah. Di mana masalahnya itu manajemen punya akses informasi yang lebih banyak. Pada kasus e-fishery, manajemen memasukkan data keuangan sejak 2018. Audit mengungkapkan dua versi laporan, yaitu laporan internal yang mencatat kerugian sebesar 578 miliar, tapi laporan eksternal dimanipulasi soal untung sebesar 261 miliar. Pendapatan digelembungkan hingga 4,8 kali lipat dan mengeklaim 400.000 unit e-feeder, ternyata aslinya hanya 24.000 unit. Ini memicu konflik kepentingan, di mana investor ingin data yang akurat, tapi manajemen fokus kalkulasi instan. Akibatnya timbul biaya keagenan, berupa jatuhnya nilai perusahaan, krisis kepercayaan, dan beban biaya audit independen. Kesimpulannya, skandal e-fishery ini adalah contoh nyata kegagalan hubungan keagenan. Ini juga membuktikan bahwa transpirasi dan good corporate governance adalah harga mati bagi keberlangsungan bisnis. Selanjutnya, saya akan membahas kasus e-fishery berdasarkan positive accounting theory. Jadi, positive accounting theory ini merupakan tindakan manajer yang cenderung memilih kebijakan atau metode pelaporan akuntansi yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi dirinya maupun perusahaan. Jika dikaitkan dengan kasus e-fishery ini, maka hasil investigasi menemukan adanya dugaan penggelembungan pendapatan, dua laporan keuangan yang berbeda, serta informasi yang disajikan kepada investor tidak sesuai dengan kondisi aktual perusahaan atau asimetri informasi. Berdasarkan positive accounting theory ini, maka tindakan tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk menampilkan kinerja perusahaan yang lebih baik. Dengan kinerja yang terlihat lebih baik, maka perusahaan itu dapat mempertahankan kepercayaan investor, menarik pendanaan, serta menjaga valuasi perusahaan. Oleh karena itu, kasus e-fishery ini menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi manajemen dapat mempengaruhi cara informasi keuangan disajikan kepada investor. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan agensi teori dan juga positive accounting teori terhadap kasus yang kami ambil, yaitu kasus e-fishery. Pertama, pada kasus e-fishery itu, perusahaan diduga menyajikan data pendapatan atau menyajikan laba yang lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Akibatnya, investor dan juga pihak luar itu mendapatkan gambaran kinerja perusahaan yang tidak sesuai dengan kondisi kenyataan perusahaan. Nah, kasus ini tuh dapat dijelaskan melalui agensi teori karena manajemen itu memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan investor, sehingga terjadinya information asymmetry. Sementara itu, kalau misalkan dari sisi positive accounting theory, itu menjelaskan bahwa manajemen itu mungkin aja memiliki motivasi untuk membuat kinerja perusahaan terlihat lebih baik, misalnya itu kayak misalkan menarik investor ataupun juga meningkatkan nilai perusahaan. Nah, jadi dalam kasus e-fishery ini menunjukkan bahwa bagaimana ketidakseimbangan informasi dan juga kepentingan antara manajemen dan juga investor itu dapat memicu dugaan manipulasi laporan keuangan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kesimpulan dari kasus e-fishery ini. Yang pertama itu adalah manipulasi laporan keuangan yang dapat terjadi ketika
terdapat information asymmetry antara investor dan juga manajemen. Lalu yang kedua adalah konflik kepentingan antara prinsipal dan juga agent itu dapat mendorong munculnya agency problem. Lalu yang ketiga adalah positive accounting teori ini menjelaskan bahwa manajer itu memiliki insentif untuk menyajikan kinerja lebih baik demi mendapatkan manfaat ekonomi tertentu. Lalu apa sih implikasi atau dampak dari kasus tersebut? Yang pertama, perlu adanya good corporate governance. Lalu yang kedua, perlunya audit independen. Yang ketiga, perlunya transparansi laporan keuangan. Yang keempat, perlunya pengawasan investor yang lebih kuat. Sekian dari kelompok 3, terima kasih.